Pada tanggal 13 Maret 1970, Pangeran Norodom Sihanouk, Kepala Negara Kamboja, mendarat di lapangan terbang Moskow dan Paris. Ia disambut Presiden Uni Soviet Nikolai Podgorny dengan upacara sederhana. Ternyata ketika itu juga pemerintah Uni Soviet telah menyediakan sebuah pesawat khusus untuk digunakan Sihanouk terbang langsung ke Phnom Penh. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan Sihanouk sendiri. Namun ternyata Sihanouk tetap berada di Moskow sampai dengan tanggal 18 Maret 1970 sore. Dan kemudian ia terbang ke Peking dengan pesawat kepresidenan Uni Soviet. Pada hari itu jugalah ia diturunkan dari kedudukannya sebagai kepala negara oleh Dewan Nasional Kamboja. Begitu turun dari pesawat di lapangan terbang Peking pada 19 Maret 1978, Perdana Menteri China Zhou Enlai memeluknya dengan hangat. Begitulah Norodom Sihanouk mengisahkan detik-detik penggulingan dirinya sebagai kepala negara Kamboja. Di Moskow Sihanouk hanya tinggal 5 hari. Di Peking ia akhirnya terpaksa menetap bertahun-tahun. Ia baru kembali ke Kamboja lagi setelah Khmer Merah menguasai negara itu dengan jatuhnya Phnom Penh pada tanggal 16 April 1975. Akan tetapi, dalam pemerintahan baru ini pun nasib Sihanouk rupanya kurang semarak pula. Dunia luar tidak mengetahuinya dengan pasti, seperti orang pun tidak banyak memperoleh informasi mengenai situasi Kamboja umumnya waktu itu, selain dari singkapan-singkapan sekilas lewat cerita para pengungsi. Dengan tergulingnya pemerintahan Lon Nol yang sebelumnya menggulingkan Sihanouk, maka selama 8 tahun itu Kamboja ganti pemerintahan sebanyak 3 kali. Ditinjau dari sejarah Kamboja, sering terjadinya pergantian pemerintahan semacam ini bukanlah hal baru. Di abad ke-18 misalnya, selama 3/4 abad, 9 raja saling bertarung dan silih berganti menduduki tahta, kadang hanya beberapa bulan saja. Dan dari 9 raja itu, 5 diantaranya pernah 2 kali memerintah. Inilah yang sering menyesatkan pandangan seolah-olah sejarah Kamboja hanyalah sejarah pertarungan di kalangan atas yang saling berebut kuasa. Sejarah Kamboja sering pula hanya dianggap merupakan catatan kaki sejarah Muang Thai dan Vietnam, sebab pihak-pihak yang saling bertentangan itu berusaha mencari bantuan dan kekuatan dari penguasa negara tetangga Thailand dan Vietnam yang saling merebut pengaruh dan wilayah. Di lain pihak, situasi ini juga sering digunakan oleh penguasa Kamboja untuk main imbang kekuatan. Raja Kamboja Ang Chan misalnya, yang dimahkotoi di Bangkok pada tahun 1805. Setelah kembali di negaranya lagi, ia langsung mengirim utusan kepada Kaisar Vietnam Gialong yang berkedudukan di Hue untuk meminta restu dan pengakuan. Sebagai jawabannya, sang kaisar tidak saja memberikan cap kerajaan, tetapi juga pakaian dinas yang harus dikenakan oleh para pejabat istana Kamboja. Tetapi politik main imbangan kekuatan itu tidak selamanya berhasil, sehingga wilayah Kamboja malahan dijadikan medan pertempuran antara kedua negara tetangganya itu. Di tahun 1833 misalnya, pasukan Thai menyerbu Kamboja dan memasuki delta Mekong yang termasuk wilayah Vietnam. Dalam penyerbuan ini, pasukan Thai disertai 3 orang saudara Raja Kamboja Ang Chan. Vietnam yang membalas serangan pasukan Thai itu dapat menghalau lawan-lawannya dan berhasil memperkuat posisinya di Kamboja. Diproyeksikan ke perkembangan pertengahan abad ke-20. Peristiwa terlukis di atas sungguh menarik, terutama pada masa pemerintahan Pangeran Norodom Sihanouk. Ketika itu Muang Thai masih termasuk blok barat dengan SEATO-nya atau Pakta Pertahanan Asia Tenggara yang dengan sendirinya berlawanan dengan Vietnam Utara yang komunis.
sebaliknya berkawan dengan Vietnam Selatan yang bergandengan dengan Amerika. Tetapi rezim Vietnam Selatan ini digerilya Front Nasional Pembebasan Vietnam Selatan atau Vietcong yang berkawan dengan Vietnam Utara. Di tengah-tengah situasi semacam itu, Kamboja yang berusaha netral dengan pimpinan Sihanouk sering terjepit baik secara politis maupun teritorial. Keduanya kait-mengkait. Dalam bulan April 1956 misalnya, Muang Thai menyerbu Kamboja dan menduduki antara lain candi yang terkenal Preh Lar. Pada tahun itu juga, Muang Thai dan Vietnam Selatan melakukan pula blokade ekonomi. Di lain pihak, konsentrasi pasukan Vietnam Utara dan Vietcong dilakukan pula di wilayah Kamboja Tenggara dalam rangka penyerangan ke Vietnam Selatan. Dan seperti halnya pada abad-abad sebelumnya, pihak-pihak di dalam negeri yang saling berebut kuasa dan pengaruh meminta bantuan penguasa negara-negara tetangga. Demikian pula Khmer Serai yang bersekutu dengan Muang Thai di Vietnam Selatan, sedangkan Khmer Merah berkawan dengan Vietnam Utara. Dari pola itu pula lah berkembangnya gerakan Lon Nol Sirik Matak untuk menggulingkan Sihanouk yang berhasil 8 Maret 1970. Juga gerakan sebaliknya yang berhasil meruntuhkan pemerintahan Lon Nol pada tanggal 16 April 1975. Tetapi setelah itu, wilayah Kamboja pun tetap terusik. Cekcok dengan negara tetangganya tetap terjadi, khususnya dengan Vietnam yang notabene ideologi dikatakan sama, yaitu komunis. Di pihak lain, Vietnam sendiri pun sekarang juga berpanas-panasan dengan RRC Cina yang katanya seideologi pula dan kampretnya semasa perang melawan imperialis Amerika. Namun dari latar belakang sejarahnya, Vietnam memang tidak selalu menjadi kawan baik Cina. Tidak ubahnya dengan sejarah hubungan Kamboja. Kekuasaan Cina sudah tertanam sampai ke perbatasan Tonkin ketika kehidupan penduduk Vietnam masih perintip dan bersuku-suku. Dan pada abad ketiga Masehi, yakni tahun 214 sebelum Masehi, Jenderal Cina Chow Tu menaklukkan bagian utara Tonkin yang akan berkelanjutan dengan menetapnya kekuasaan Cina di bumi Vietnam selama 1000 tahun. Tidaklah mengherankan kalau peradaban Cina meresap kuat pula di Vietnam. Teknik irigasi dan bercocok tanam Cina lah yang membantu menjinakkan Sungai Merah atau Sungai Song Koi dan meletakkan pula kehidupan sosial dengan lahirnya pedesaan yang bersuasembada. Dalam proses ini, serdadu-serdadu Cina yang menggarap sawah-sawah di sekitar benteng mereka memberi contoh kepada penduduk setempat. Tetapi penjajahan tetap penjajahan, dan pembedaan antara bangsa yang menguasai dan dikuasai pun terasa juga. Maka timbullah akhirnya pemberontakan-pemberontakan yang sudah mulai terjadi pada tahun 40 hingga 44 ditokohi dua wanita bersaudara Trung. Pada abad ke-6 malahan terjadi 3 pemberontakan besar sampai akhirnya pada abad ke-10, yakni tahun 939, Ngo Quyen memimpin perlawanan yang berhasil menyingkirkan kekuasaan Cina dari bumi Vietnam. Sesudah itu memang pernah dinasti Ming berkuasa lagi sebentar di Vietnam, yakni antara tahun 1406 hingga 1428. Tetapi untuk selanjutnya kekuasaan Cina tersingkirkan. Sejarah masa lampau itu rupanya sampai sekarang masih ikut serta mengendapkan sikap tidak bisa percaya penuh di kalangan rakyat Vietnam terhadap Cina. Seperti halnya kecurigaan masih tetap mewarnai pula hubungan antara Kamboja dengan Vietnam dan Muang Thai sekarang ini akibat peristiwa-peristiwa masa lalu.